Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore, siang, ataupun pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap baik untuk belajar. Semangat! Nah, perkenalkan nama saya Siska Eliani, saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Adapun materi yang akan dijelaskan yaitu pengadaan pegawai yang dijelaskan oleh teman-teman kita yaitu Fatma, Raina, Febri Kurniawan, Eka Herlinawati, Hartati secara bergantian. Nah, langsung saja tanpa menunda-nunda, yaitu Raina untuk dipersilahkan. Hai semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini, yakni mengenai pengadaan pegawai. Nah, teman-teman, dalam pengertiannya, pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, ataupun demi perluasan organisasi, yang mana dilaksanakan sesuai kebutuhan, baik mutunya, jumlahnya, maupun kompensasi jabatannya. Seperti yang kita ketahui, jumlah pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi cenderung berubah-ubah karena kadang mengalami kekurangan, kadang cukup, atau bahkan kadang berlebihan. Masalah kekurangan pegawai bisa disebabkan karena adanya pegawai yang mengundurkan diri atau meninggal dunia ataupun pindah kerja, bahkan dipecat. Oleh karena suatu perusahaan mengalami kekurangan pegawai, maka perusahaan pun akan melakukan pengadaan pegawai atau merekrut pegawai. Nah, teman-teman, sekiranya presentasi saya kali ini cukup sampai di sini. Saya harap teman-teman memahaminya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih Reina atas penjelasan presentasinya mengenai pengadaan pegawai. Nah, teman-teman, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan kepada Hartati. Hartati, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Halo teman-teman, saya Hartati. Saya akan melanjutkan materi dari Raina. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Raina bahwa jika perusahaan mengalami kekurangan pegawai, maka akan diadakan perekrutan pegawai baru. Nah, teman-teman, sebelumnya apa sih rekrutmen itu? Sesuai dengan pengertiannya, rekrutmen adalah proses penarikan pelamar pekerjaan menggunakan metode perekrutan untuk mengumpulkan para pelamar pekerja untuk diseleksi dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawai suatu perusahaan atau organisasi. Adapun proses rekrutmen meliputi 3 tahapan, yakni tahapan searching proses, lalu ke tahapan selection proses, dan ke tahapan user proses. Dan mengenai metode rekrutmen bisa dilakukan dengan metode tertutup maupun dengan metode terbuka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih Hartati atas penjelasan presentasinya. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Febri Kurniawan. Febri Kurniawan, dipersilahkan. Hai semuanya, apa kabar? Semoga masih semangat mendengarkan materinya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Hartati mengenai masalah rekrutmen. Nah teman-teman, kalian tahu nggak? Ada beberapa cara yang digunakan oleh salah satu perusahaan dalam melakukan perekrutan agar mendapatkan pegawai. Salah satunya dengan cara headhunting dan outsourcing, atau dengan kata lain yaitu adalah alih daya. Nah, kalian tahu nggak apa itu headhunting? Headhunting adalah proses yang dilakukan dalam pencarian eksekutif, meliputi tes perekrutan, pelamar atau seleksi. Dengan kata lain, headhunting adalah proses perekrutan melalui pihak ketiga. Nah, lalu apa itu outsourcing atau dengan kata lain adalah alih daya? Adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk mengalihdayakan sumber-sumber perusahaan ke pihak ketiga demi mempertahankan keuntungan kompetitifnya. Terima kasih Febri Kurniawan karena sudah menjelaskan mengenai headhunting dan outsourcing. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah merasa bosan? Saya harap tidak ya, karena di generasi muda ini kita harus semangat untuk belajar. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan presentasi kita kali ini yang akan dilanjutkan oleh Eka Herlinawati. Oke, Eka Herlinawati, dipersilahkan.
Hai teman-teman, masih semangat kan mendengarkan presentasinya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih proses seleksi yang harus dilakukan jika ingin merekrut pegawai. Nah teman-teman, sebenarnya prosesnya cukup panjang loh. Adapun proses seleksinya yaitu yang pertama menyusun tim seleksi, yang kedua menyusun kriteria seleksi, yang ketiga menabulasi data para pelamar, yang keempat melakukan seleksi administratif, yang kelima melakukan tes, yang keenam melakukan wawancara, yang ketujuh melakukan uji kesehatan, dan yang terakhir memberikan pengumuman hasil seleksi. Nah teman-teman, itu tadi adalah proses seleksinya. Ngomong-ngomong mengenai seleksi, tentu saja tidak adil jika kita tidak membahas mengenai jabatan yang akan dimiliki oleh calon pegawai yang sudah lulus seleksi. Nah teman-teman, mengenai jabatan, ada yang disebut jabatan administrasi dan ada yang disebut jabatan fungsional. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Dan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional uang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Wow, terima kasih atas penjelasannya Eka Herlinawati. Itu penjelasan yang sungguh luar biasa. Nah teman-teman, tak terasa kita telah sampai kepada materi yang terakhir. Tanpa menunda lebih lama lagi, kita sambut aja, yaitu Fatmah. Fatmah, dipersilahkan. Hai teman-teman, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat belajar darinya. Nah teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan dan untuk melanjutkan presentasi kita mengenai materi pengadaan pegawai kali ini. Nah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita Eka Herlinawati mengenai proses seleksi yang di atas atau yang sebelumnya, itu adalah proses rekrutmen pegawai untuk pemerintahan atau instansi yang bersifat swasta. Nah, lalu bagaimana teman-teman cara perekrutan instansi atau pemerintah yang bersifat pemerintahan? Nah, oleh karena itulah teman-teman, kalau di bidang pemerintahan, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS untuk melaksanakan seleksi CPNS, yang mana akan dilaksanakan biasanya setiap 1 tahun sekali, ya kan, seperti itu. Nah teman-teman, lalu apa saja tugas-tugas dari mereka? Nah, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS memiliki beberapa macam tugas. Yang pertama, mereka bertugas untuk mendesain sistem seleksinya. Jadi mereka itu harus menentukan mau sistem seleksinya itu seperti apa. Kalau misalkan dulu kan yang belum ada internet, mungkin secara langsung mungkin, ya kan, atau secara manual. Kalau sekarang kan tidak memungkinkan kalau kita mengadakan seleksi seperti itu. Kemungkinan misalkan secara online. Nah, kalau misalkan secara online, bagaimana caranya agar tidak ada halangan atau rintangan atau kendala-kendala. Nah, seperti itu. Setelah itu, yang kedua, mereka berfungsi atau mereka bertugas untuk menyusun soal-soal untuk SKD. Nah, SKD adalah sistem kompetensi dasar. Biasanya soal-soal SKD ini menyangkut mengenai pengetahuan kebangsaan, pengetahuan tes kepribadian, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari SKD ini mereka bisa mengetahui mulai dari IQ kita, habis itu sistem kepribadian kita seperti apa, apakah kita misalkan orang yang jujur atau tidak, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Nah, setelah itu mereka akan, yang ketiga, mereka bertugas untuk menyusun materi SKB. Nah, jadi teman-teman, ada perbedaan antara SKD dengan SKB. Biasanya SKD itu dilakukan terlebih dahulu, baru SKB. SKB adalah sistem kompetensi bidang, yang mana biasanya SKB ini diurus oleh jabatan fungsional. Jadi bisa dibilang SKB ini diurus oleh orang yang lebih terkhusus, nah, di bidangnya, seperti itu. Setelah itu mereka bertugas
untuk merekomendasikan, istilahnya kita bilang apa ya, istilahnya bertukar pikiran dan bertukar pendapat, istilahnya seperti itu, dengan menteri yang mengurus di bidang pemerintahan, membahas maksimalnya misalkan tahun ini yang diluluskan untuk PNS atau CPNS itu berapa. Nah, karena teman-teman biasanya akan diadakan CPNS itu jikalau di suatu instansi atau perusahaan akan mengadakan rekrutmen jika di perusahaan tersebut mengalami kekurangan pegawai atau kekurangan karyawan. Kalau misalkan mereka merasa cukup saja, mereka tidak akan mengadakan yang namanya rekrutmen. Nah, selanjutnya mereka bertugas untuk melaksanakan SKD, ya kan? Mereka lalu melaksanakan sistem kompetensi dasar, ya, seleksi kompetensi dasar. Nah, setelah itu mereka pun akan mengumumkan dan mengesahkan hasil SKD dan menimbang-nimbang hasil SKD dengan hasil SKB. Nah, dan tugas mereka yang terakhir adalah melakukan evaluasi, karena teman-teman semangat-semangatnya atau semaksimal-maksimalnya kita sebagai manusia berusaha untuk melaksanakan suatu acara, pasti terdapat yang namanya kekurangan. Lalu karena itulah diadakan evaluasi agar kendala-kendala yang terjadi pada tahun ini tidak akan terulang kembali di tahun yang akan datang. Nah, seperti itu. Mengenai panitia seleksi pengadaan nasional PNS, tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah panitianya. Tetapi mengenai panitia, minimalnya harus mencakup yang pertama ketua, jadi harus ada ketuanya. Yang kedua ada wakilnya, wakil ketua. Yang ketiga harus ada sekretarisnya. Yang keempat harus ada tim seleksi administrasi. Nah, jadi teman-teman, seleksi untuk CPNS itu sangatlah panjang, mulai dari seleksi administrasi, seleksi SKB, sampai seleksi SKD, ya kan? Seleksi administrasi, seleksi SKD, baru seleksi SKB. Kalau sudah lulus baru disebut dengan calon PNS, baru jadi PNS. Jadi panjang sekali. Nah, setelah itu ada yang namanya tim pelaksana. Jadi harus ada tim pelaksana dan harus ada tim pengawas. Karena kenapa diperlukan tim pengawas? Karena kita tidak tahu, ya kan, misalkan kecurangan bisa saja terjadi, ya kan, di dunia ini. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu jujur, teman-teman. Nah, selanjutnya lalu mungkin teman-teman akan bertanya, kira-kira kalau misalkan nih saya ikut seleksi CPNS, lalu bagaimana kita mengetahui kita itu lulus atau tidak? Nah, tenang teman-teman, selama internet ini masih lancar, ya kan, insya Allah mudah saja. Karena biasanya untuk pengumuman yang lulus seleksi itu disebarluaskan mulai dari media cetak, media elektronik, sampai media-media massa dan media-media lainnya. Kenapa teman-teman? Karena untuk PNS itu gajinya berasal dari yang hasil rakyat, bisa dibilang seperti itu. Jadi orang yang lulus PNS adalah orang-orang yang betul-betul berhak dan betul-betul layak. Nah, seperti itulah. Mungkin teman-teman segitu saja dulu penjelasan saya atau presentasi saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga kita semakin cerdas ke depannya, ya kan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan dan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Dadah. Wah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang mempresentasikan, yaitu kepada Reina, Fatma, Febri Kurniawan, Eka Herlinawati, Hartati yang sudah mempresentasikan materi kepegawaian kita hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi ini. Saya selaku moderator, maaf jika terdapat kesalahan kata berjalannya acara presentasi kali ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.